Oke, ini saya fakta di lapangan ya. Dunia SDM dikuasai kalau nggak asing, lisensi asing dan asing. Di mana posisi kita? Inilah posisi yang harusnya kita kita kuasai gitu. Di lapangan, Bale, bersama Bale saya sering ketemu PPM kalau kita tender dan sebagainya, juga MDI, juga proyek pemerintah, BNM, ya ini aja yang hadir. Action Code jarang, Action Code sekarang mulai ke training sekarang ini. Tapi sebelumnya ya itu aja. Kalau nggak Dell, Dynamis, Maplas, ya mereka aja kalau saya kita PPM waktu kita tender di Pertamina, sisa balik PPM dan sisanya orang asing. Ada satu yang jadi gacuannya panitia, yang ujungnya menang nggak jelas di mana kantornya gitu. Tapi sisanya adalah permainan penada. Saya ingin katakan kita dikerubungi oleh itu tadi asing, lisensi asing dan aset. Sekarang kita perlu hadir di situ menjadi market leader. Karena kalau ini tidak kita kuasai aneh juga. Dan kenapa kami mulainya dari sini ya ini bidang kita. Ini bidang yang kita tahu, bidang yang kita kuasai. Saya tadi mau bicara waktu itu pernah ada mulai dengan sabut segala saya nggak ngerti bisnisnya. Saya nggak ngerti, yang lain saya nggak ngerti bisnisnya. Tapi bisnis ini ya kurang lebih 2010 lah kita berada di sini dan saya agak-agak ngerti bisnis ini dibanding bisnis yang lain. Gitu. Maka karena di bawah Soka dan saya di sini kita akan mulai dari sini. Itu langkah kita ya. Gitu. Nah ini sekarang kita mau cerita begini. Nah, apa yang mau kita kerjain sebenarnya? Yang mau kita kerjain bukan hanya tentang membentuk sebuah lembaga apa layanan SDM, tapi yang mau kita bangun adalah Muslim kolektivitas di antara Muslim, membangun jaringan Muslim. Dan kita memang perlu membangun sebuah sesuatu dan kembali karena dia berada di bawah Joka dan Joka tahu dia dunianya di dunia industri SDM, maka kita mulai dari situ. Maka urutannya saya cerita sih JCCU. JCCU ada koperasi di Jepang yang pernah saya cerita berulang-ulang. Dia hadir di era habis Perang Dunia Kedua, mereka kalah. Kemudian koperasi kecil di situ berkata, ini kalau kita kalah, ekonomi kuasai asing. Kita amburadul. Maka mereka membangun kekuatan. Pribadi dan seluruh koperasi yang ada disatukan. Jadi mereka buat koperasi apa tuh primer, kemudian whatever namanya. Jadi menyatukan diri, gitu. Yang sudah ekonomi, yang umum menyatukan diri, gitu. Sampai hari ini ada 28 sampai 30 juta orang yang menjadi anggota. Dan dia menjadi pemain, salah satu pemain yang disegani. Karena dia perusahaan kan banyak, dan dia menjadi perusahaan yang disegani di Jepang, dan sahamnya dimiliki banyak orang. Dan inilah dream kita. Dream kita membuat sebuah lembaga besar, gitu. Kalau perlu, karena kita mainnya di platform digital, kalau perlu kita sampai ke level unicorn, gitu, asetnya. Dan sahamnya dimiliki banyak orang. Itu yang kita harapkan. Waktu 212 dulu, saya pernah ngomong yang sama sebenarnya gitu. Tapi kemudian saya entah bagaimana ceritanya. Karena saya dulu pernah digabung di grup, tapi kemudian saya keluar karena arahnya udah ngalor ngidul. Gitu. Nggak jelas lah, gitu. Saya keluar. Gitu. Tapi saya agak tahu perumusan kooperasinya yang macam-macam idenya sebenarnya. Nah, jadi ini yang mau kita lakuin. Gitu. Pertama, kita di Ramadan ini akan bangun komunitas MBA, Muslim Business Accelerator, yang sudah dimulai di sebelum itu. Ini ada Bu Linda, teman-teman dari situ kan. Gitu. Cuma kita akan besarkan komunitas ini, anggotanya sampai kalau perlu 10.000, bahkan kalau perlu sampai 50.000 alumni. Gitu. 50.000 anggota komunitas. Tadi saya sudah kontak orang Basnas sebelum ini, dan saya minta tim yang terlibat di pembinaan UMKM terlibat bersama kita, dan kita akan cari sampai 50.000 orang. Bagaimana caranya, ntar kita diskusi sampai 50.000 orang. Harusnya bisa, gitu. Karena kita berada di kondisi banyak orang mau jadi business coach tapi nggak tahu caranya, dan pelatihan business coach mahal banget ya. Pelatihannya untuk bisa pelatihan business coach, pertama kita harus mengikuti pelatihan coaching biasa, live coaching namanya tuh 5 hari, kemudian masuk lagi pelatihan berikutnya 5 hari. Jadi totally almost 10 hari ya. Dan itu
bisa habis 20-30 juta untuk menjadi materi yang kita pelajari hari ini di teman-teman yang sudah berada di sana. Dan itu harusnya kita miliki. Karena apa? Harganya mahal, rate mereka ya karena mereka ikut pelatihan yang mahal. Nah, kita memang tantangan hari ini, kita ngikut pelatihan yang apa tuh? Yang agak murah, tapi harapan saya yang dikejar bukan tentang nilai pelatihannya. Harapan saya yang dikejar adalah semangat kita untuk membangun lembaga bersama. Jadi sambil belajar kita punya dream. Karena berkali-kali kami ngadain pelatihan gitu. Sayangnya gitu. Ketika selesai pelatihan ya sudah begitu aja, nggak pernah berubah jadi profesi. Mau NLP, hipnosis, hipnoterapi, dan nggak pernah jadi profesi. Nah, kalau kita lembaga biasa, pelatihan biasa, ya nggak peduli, terserah gitu. Tapi karena kita ada lembaga LSM, kita sangat peduli dengan lulusannya karena kita melatih orang untuk dia bisa menghasilkan uang bagi dirinya atau profesi bagi dirinya. Itu sih sudah harapan yang diberikan. Dan arah kita adalah agar orang bisa berdaya dalam hidupnya dan membantu orang lain. Itu arah kita. Nah, untuk bisnis coach sebenarnya saya arahnya adalah mencetak para muzaki. Mereka pembayar zakat, kalau bisa bayar zakatnya mereka sampai 5 juta atau 10 juta setahun. Harapannya gitu. Karena para bisnis coach yang sekarang sudah eksis itu rate-nya sudah luar biasa. Mereka sudah bisa hidup dari situ dan menengah ke atas maksudnya hidup. Dan kita kejar itu. Makanya kemarin saya sering sekali teman-teman di bisnis coach kan, saya ngasih soal, ngasih kasus, ngasih apa. Karena mereka itu tiap hari berlatih. Kompetensi mereka dibangun karena latihan. Gitu. Termasuk teman-teman di balik training sebenarnya harapannya kita terus berlatih agar kita berkompeten sebagai trainer. Jadi kita akan kejar komunitas MBA. Belajar, berlatih, kemudian kembangin, ajak orang terlibat di komunitas kita. Jadi hari ini sebenarnya banyak para profesional yang di PHK dan bingung mau ngapain. Gitu. Karena posisinya bekas manajer, bekas leader gitu. Sehingga bisnis pun jadi ragu-ragu, tapi kemarin ada orang menangis ke saya karena dia terpaksa Gojek. Dia posisinya adalah manajer, tapi apa mau dikata, hampir 2 tahun tidak ada kerjaan, uang PHK-nya sudah mundur, tidak ada lagi kerjaan, dan terpaksa dia turun jadi Gojek. Dan saya bilang, ya it's just part of journey, bagian dari perjalanan dia. Dan kita buat koperasi. Komunitas dibuat, dan kita buat koperasi. Kenapa saya mengatakan itu? Kemana teman-teman? Langsung aja koperasi. Saya bilang, hari ini, menurut Departemen Koperasi, saya data itu tahun 2020. Ada kurang lebih 1000 something gitu, koperasi yang nggak jalan. Koperasi didirikan, kemudian jalan sebentar, kemudian nggak jalan. Kenapa? Karena dia tidak punya grassroots. Nah, grassroots kita adalah komunitas MBA. Dengan komunitas yang banyak, baru kita bangun koperasi. Dengan komunitas yang sudah terbina, baru kita punya koperasi. Dengan komunitas yang punya satu visi, baru kita bangun koperasi. Dengan gitu koperasinya jalan. Kalau hanya koperasi aja, orang ikut, tidak ada sense of belonging, tidak ada sense of ownership. Jadi saya cenderung buat komunitas dulu, dan buat koperasi. Karena di komunitas itu kita saling sharing, saling berbagi, saling menyatukan visi. Jadi nggak koperasi aja. Beberapa teman ada yang nyatakan langsung aja koperasi, saya enggak. Saya bilang karena beberapa kali saya membuat lembaga seperti ini, gitu, gagalnya karena tidak ada sense of belonging, sense of ownership. Jadi saya mau buat komunitas dulu, di situ terbagi, baru kita berjalan bersama. Nah begitu koperasi kita bicara duit, dan duit itu sangat sensitif. Terakhir, setelah itu baru kita buat platform digital. Platform digital itu adalah kita kayak Gojek nanti. Begitu perusahaan butuh training gitu, butuh apa gitu, dia tinggal klik di handphone dan sebagainya, tinggal klik gitu. Saya butuh coach untuk meningkatkan kinerja saya bidang apa. Saya kemudian muncullah nama trainer, dia tinggal pilih, kemudian bisa masuk. Tinggal pilih, kemudian bisa komunikasi dengan itu dan berbagi hasil nanti antara coach dengan kooperasinya. Dan kooperasinya kan milik kita juga. Di kooperasi hidup dampaknya ke para coach dan trainernya juga. Jadi platform digital fungsinya itu. Jadi nanti para terapis, para coach,
business coach ya, pada terapis, pada business coach, mungkin trainer juga ada juga, tapi trainer mungkin nanti diskusi dengan Bali Training ya, supaya kita nggak tabrakan ya, maka fokus saya cuma dua sebenarnya, coach and terapis. Kalau trainer nanti saya diskusi ke teman-teman di Bali. Jadikan itu sehingga teman-teman nanti ikut pelatihan kita di menjadi komunitas MBA benar-benar menjadi coach, benar-benar berprofesi menjalani profesi bisnis coach gitu. Dan itu harusnya serius kita lakukan. Dan kita jadi profesi. Jadi ini kan sebenarnya di luar itu para pensiunan terutama ya, mereka yang sudah kerja kadang-kadang mereka resign di usia 35, 40 tahun dan sebagainya, mereka membuka bisnis coach. Dan bisnis coach di rumah di internasional disebut dengan home based business gitu. Home based business artinya bisnis rumah. Jadi mereka kerja dari rumah gitu. Kadang-kadang cuma 1-2 orang dan banyak profesi ini di luar. Dan nilainya tinggi-tinggi, berorientasi awalnya juga begitu. Banyak para coach yang memang cuma itu kerjaan. Jadi keluar dan menjadi bisnis coach. Nah, begitu selesai itu, kita jalanin dapat, baru kita mulai. Namanya membangun Keiretsu. Keiretsu itu di Jepang. Jadi di Jepang itu sebenarnya ya, ada sebuah perusahaan. Perusahaan itu, jadi misalnya supplier A, supplier B, supplier C, supply ke perusahaan X gitu. Nggak lama kemudian perusahaan X itu membeli sahamnya perusahaan A, B, C, begitu juga A, B, C buat. Jadi ketika mereka bekerja, mereka sama satu kepemilikan. Itu namanya kebijakan Keiretsu. Di Korea sekarang cebol. Saya dulu dibesarkan di perusahaan Korea. Jadi mereka itu tiap hari mendiskusikan konsep Jepang. Karena mereka punya entah dari kecil mungkin. Mereka itu dari awal terpacu untuk nyanyi Jepang. Bahkan saya dulu pernah ada produk, kita kan perusahaan trading ya, gitu. Produknya supply yang ada cuma Jepang. Kayaknya yang India jelek. Kemudian saya kontak ke bos, ini gimana? Katanya cari yang lain aja. Jadi Jepang dia nggak mau kok. Bagaimana juanya begitu tinggi ya. Nah, kita setelah buat platform digital selesai, koperasi nanti akan ngajak lembaga-lembaga pelatihan kecil yang selama ini bertempur sendiri-sendiri, kita aja gabung menjadi bagian. Entah nanti koperasi beli sahamnya atau kerjasama apapun itu. Kita sinergikan satu di dalam satu rumah besar. Itu koperasi. Jadi koperasi menjadi rumah besar bagi lembaga pelatihan. Mungkin bimbel, nanti kita akan diskusikan fokus bimbel. Semua lembaga yang berhubungan pendidikan bersatu di dalam satu rumah besar. Dan kita saling protect, saling membantu, saling sinergi. Jadi kita mulai membangun perusahaan itu dari lembaga pelatihan karena kembali mulai dengan Zoka ranahnya itu mulai dari situ. Jadi lembaga pendidikan dimulai. Baru setelah itu kita berhasil di situ, kita mulai luaskan ke komoditi dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya ini cikal bakal kita membangun Muslim Indonesia ya. Membangun Indonesia boleh lah, membangun Indonesia melalui komunitas Muslim. Karena ini arah kita. Jadi satukan arah dulu di lembaga pendidikan pelatihan terapis gitu. Baru setelah itu kita akan ajak satu-satu tuh lembaga kecil-kecil itu, yuk jangan fight sendiri-sendiri, jangan berantem sendiri-sendiri gitu. Orang-orang asing itu berkolaborasi kok satu sama lain. Kita kok sendiri bertempur sendiri. Kita punya perusahaan 1, 2, berapapun nilainya. Saya agak bingung juga karena dulu punya relawan yang kemudian berhenti dan sebagainya. Sebenarnya arahnya adalah membeli antar muslim, tapi nggak jalan akhirnya karena diaturnya susah, bidiknya susah. Tapi saya kembali ke ranah yang kita ngerti aja lah, yaitu pelatihan. Pelatihan itu baru kemudian mau melakukan peluang ke sana. Itu yang mau kita lakukan sekarang. Karena nggak akan selesai gitu kalau kita nggak berkolaborasi, bersinergi bareng. Itu sih arah kita. Nah, ini ide di balik langkah kita ya, kita juga di balik MBA dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita gerakan. Sebenarnya di Zoka ada 2 gerakan Ramadan ini. Gerakan 50.000 itu gerakan belajar berbagai macam ilmu termasuk NLP dan sebagainya. Yang kedua gerakan 125.000. Kayak ini bukan saya kata lagu atau apapun itu. Gerakan ini adalah nanti mereka yang mau gabung di komunitas MBA
bayar 125.000. Nah, teman-teman yang jadi di sini akan jadi tim humas. Jadi bantu kami suarakan ini keluar, akan ada proyek ini gitu. Nanti dari 125.000 ada fee sekitar 30%, 40.000 untuk teman-teman di situ. Dan nanti kan kita jalanin sistem, kita push orang-orang yang terlibat di anggota itu untuk memviralkan materi informasi keberadaan ini pada 2 orang agar terjadi proses estafet gitu, sehingga kita terus berkembang. Anggap aja ini adalah kegiatan Ramadan, karena dari uang infak 125.000 yang digunakan kegiatan yayasan ya. Terus sebagian kalau cukup digunakan untuk pengurusan perizinan koperasi, itu kali cukup, sisanya baru nanti kita berkumpul. Nah, dana itu digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, tentunya membagi makan, segala hal gitu. Jadi ini sebenarnya bagian daripada sedekah infak Ramadan, tapi di dalamnya sebenarnya mereka belajar tentang, di komunitas MBA belajar tentang business coaching, gitu, bagaimana menjadi business coaching yang bagus. Jadi teman-teman humas itu punya 2 sumber sebenarnya. Jadi sumber dari memviralkan materi dan sebagainya, orang dapat clear, nanti kalau taruh di WA group, kalau nggak udah penuh taruh di Telegram. Di Telegram materi belajar di situ semua, ada materi terus kadang-kadang Zoom dan sebagainya. Jadi tugas teman-teman lebih humas, masukin orang ke sana, begitu kemudian membuat backup, kemudian informasi ke kita ada fee untuk teman-teman. Nah, kalau mereka yang sekarang di grup coaching mau ikut memviralkan, nanti kontak ke teman-teman yang sudah jadi tim humas. Nah, ini tinggal kebijakan teman-teman. Kalau mereka dapat orang, dibagi saja dari 40.000, entah bagi 20.000 atau berapa untuk yang memviralkan. Jadi kita nggak lagi cari orang tim humas itu cuma yang ada di situ doang, yang ada di grup itu doang. Nanti juga akan kita cek gitu. Sebenarnya saya lebih suka grup yang sudah kenal Cokah juga, teman-teman sudah kenal Cokah. Dan nanti mereka nanti saya kasih tahu nomor telepon yang ada juga. Jadi kalau mereka yang mau bantu viralin, hubungi tim humas ini, nanti tinggal bagi hasilnya dikoordinasi dengan tim humas yang ada. Dan kami juga senang kalau orangnya nggak terlalu banyak sebenarnya, karena nanti transfer fee-nya menjadi lebih mudah, tinggal nanti dari teman-teman ke bawah bisnisnya seperti apa. Jadi misalnya di komunitas coaching kita, di komunitas yang lagi belajar, saya mau ikutan dong viralin, ya udah viral aja gitu, ajak orang terlibat, nanti tinggal kontak salah satu tim humas yang dia suka, yang dia yakini dia nyaman gitu ya. Kemudian nanti dengan teman-teman kasih bagian dari video berapa gitu, agar dia ikut bantu juga. Harapan saya cara ini bisa mempercepat proses, karena saya pun membuka pendaftaran yang langsung. Kalau ada orang mau datang mungkin bisa, tempatnya bisa di Jatiwaringin atau di tempat tempat saya, nanti di situ dibuka pendaftaran langsung, kalau nggak lewat online juga boleh. Jadi kita akan buka dengan ajak semua orang terlibat di sini. Menjadi business coach sebenarnya profesi berkelas di luar ya, makanya harganya mahal. Dan maka di dalam grup itu, mungkin teman-teman yang sudah itu kan saya sering push teman-teman belajar, yuk ini, yuk itu gitu, agar di situ kita menjadi kompeten. Karena kembali saya sering bilang kan, harapan saya minimal teman-teman ketika lulus itu, gitu, lulus sekolah ini, MBA ini, rate-nya adalah 1 juta per sesi. Maka nanti kalaupun kita buat platform, gitu, dari awal kita sudah cek, pokoknya rate coach itu 1 juta per sesi. Nah, tinggal kembali ke teman-teman memantaskan diri agar bisa punya 1 juta, dihargai 1 juta per sesi. Gitu. Nanti kalau program 6 bulan itu bisa 12 sesi, kali aja itu. Itulah proyek minimal yang dimiliki oleh teman-teman. Dan beberapa orang ada yang desperate, pelatihan coaching yang murah yang itu desperate sampai sampai ratusan ribu dan sebagainya, itu menyedihkan menurut saya. Coach itu adalah profesi berkelas. Coach itu kalau kita ketemu, kadang-kadang kita di lobby hotel, bukan di warteg. Karena memang pasarnya begitu, kecuali coach itu ngelayanin UMKM dan sifatnya sosial. Itu another story ya. Saya pilih sama dengan dia. Tapi kalau yang profesional, ketemunya di lobby hotel. Lobby hotel, dan itu dia saya lakuin gitu. Kita pernah di restoran sih. Oh, KFC Kalibata kita pernah. Tapi waktu itu enak tuh, lumayan lah gitu, karena klien dekat situ.
Tapi the rest mostly di lobby hotel. Lobby hotel ya bukan lobby hotel ya, restoran maksudnya, restoran hotel gitu. Karena itu lebih segala. Yang bayar klien, kecuali kontraknya ada di itu. Jadi ya selesai kita pulang. Itu sih lebih karena memang kursusnya berkelas. Kita akan jaga kurs itu sebagai profesi berkelas. Berkelas artinya memang punya nilai. Yang saya mau jaga nanti di situ. Walaupun kita pelatihannya online dan murah, tapi sikap kita jaga itu. Kecuali teman-teman melayani UMKM mikro, itu another story. Itu adalah sosial kita, gitu. CSR kita. Tapi the rest harusnya dihadapin dengan level yang tinggi. Level yang artinya level membiasakan kita melayani orang di tempat yang berkelas. Itu sih arah saya ke situ. Jadi tadi saya bicara dengan orang Basnas juga, libatin tapi nanti ada coachnya begitu lulus dia bisa berprofesi sebagai dua, sebagai komersial dan sosial. Seperti saya juga sebetulnya. Kalau hari ini teman-teman kontak saya kan, Pak bisa ngisi di sini nggak? Oke. Mau masuk pakai Zopa atau mau masuk pakai ballet training atau mau masuk sebagai profesional fee saya gitu. Saya kayak gitu sebenarnya. Dari situ sebenarnya kita lihat yang ada siapa. Kalau saya hanya datang itu hanya ngajar, biasanya saya nggak kayak di Angkasa Pura kebetulan direktur SDM-nya masih situ nggak ya kenal. Jadi kadang-kadang lu gua ya karena manggilnya lu Rick ngisi dong gitu ya. Terus gue mau bawa pakai balai atau nggak mau kalau aja datang gue lebih enak kasihnya gitu. Karena kalau pakai perusahaan lebih tinggi nilainya. Jadi itu yang mau dikejar oleh kita. Jadi kita mau bangun dan saya lagi kontak Inggris, komunitas masyarakat Indonesia Inggris gitu. Kita mau dirikan Impact namanya, International Muslim Performance Accelerator Credential Institute. Saya belum sounding karena belum deal tema kerjasama seperti apa. Tapi kita punya kantor perwakilan di sana. Dan inilah mereka yang nantinya akan menguji teman-teman yang lulusan di MBA. Jadi mereka ujian dari dia in Indonesia ya, karena tadinya mau pakai bahasa Inggris, tapi saya maksa pakai bahasa Inggris. Cuma ada nilainya, saya belum tahu nilainya berapa karena belum selesai. Maka di dalam grup komunitas MBA kita minta cari duit. Kenapa cari duit? Karena biar bisa membayar ujian kalau ada ujian. Paling nggak semahal-mahalnya 500.000 semahal-mahalnya. Maka kita minta teman-teman cari uang saat komunitas MBA, entah buka coaching group, buka klien dan sebagainya, agar punya uang sehingga bisa ikut ujian. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin teman-teman ya ada Pak Luki berdatang. Jadi teman-teman menjadi humas bagi proyek gerakan 125.000 masuk ke dalam komunitas MBA, di mana komunitas nanti kita buat kooperasi. Ini 125.000, nanti 85.000 lari ke Zoka, 40.000-nya lari ke teman-teman gitu. Dan nanti kalau ada teman-teman dari host yang mau ikut memberikan menyuarakan, menggait orang kalau dia mau komisi, dia akan hubungi teman-teman di antara teman-teman tim humas yang ada gitu. Nah, nanti tinggal berbagi komisi sama dia gitu. Tapi kami di Zoka hanya akan berhubungan dengan teman-teman yang di humas. Jadi misalnya yang di humas nanti ada 5 atau 6 orang, ya 5-6 orang jadi tim humas. Nanti tinggal teman-teman coach yang mencari dana, ya tinggal menghubungi salah satu dari tim humas yang ada gitu. Dengan cara ini semua semangat mendapatkan fee, dan sekaligus kita juga punya visi besar ya di situ. Jadi not just fee, tapi juga kita punya visi untuk membuat perubahan di dalam kegiatan kita. Jadi nanti di grup itu saya akan post teman-teman memviralin ini apa? Memviralin kehadiran komunitas MBA, mengajak orang gabung sambil berinfak untuk kegiatan sosial gitu. Sambil nanti dia belajar ilmu. Yang ilmunya sebenarnya di MBA itu programnya sebenarnya setara dengan waktu saya belajar. Cuma bedanya offline ya. Gitu. Ini kita belajar 10 hari ya. Banyak hari. Cuma memang karena online, jadi dikembalikan ke kawan-kawan mau jalanin apa nggak, saya hanya situ langkahnya gini, langkahnya gini. Kalau mau dijalanin, alhamdulillah. Nggak dijalanin ya kembali ke orang kita. Kita mau jadi coach yang kompeten apa enggak.
kita mau jadi coach yang punya nilai 1 juta per sesi atau tidak, itu kembali ke kita nanti. Karena kompetensi kita ditentukan ya. Jadi kan tadi sore ya, ingat saya tadi kasih komen tuh. Kalau ada hal bagus, maka gunakan coaching internal di dalam diri kita. Karena di action coach itu minimal seminggu dia melakukan coaching itu hampir saya lupa aja, 15 ke 20 jam. Mereka terbiasa. Walaupun coaching internal termasuk itu. Karena mereka membiasakan sesi. Jadi saya bilang, eat, sleep, breathe with coaching. Tidur pun, mimpi pun tentang coaching. Karena itu menjadi bagian dari habit lifestyle kita. Kalau kita mau kompeten di situ. Oke, itu gambaran global. So, yang mau bertanya silakan tentang langkah kita. Nanti ya, in short, dalam jangka pendek, kita sedang membangun komunitas coach. Di komunitas ini kita belajar, gitu. Teman-teman menjadi tim humasnya, gitu. Dan kita kesempatan orang belajar dengan kualitas bagus, insya Allah ya, bisa saya coba berikan kualitas bagus, walaupun online. Kadang-kadang nanti kita akan kopdar, kalau diperlukan teman-teman kopdar, sambil bukber kalau perlu, itu kita latihan dan latihan. Di Zoom pun nanti setelah belajar, itu kita akan latihan. Jadi saya informasikan hari ini, di grup kita, di grup coaching, pertama sudah belajar 2 hari, ya, 2 hari kalau nggak salah lewat Zoom. Gitu. Kemudian kita mengerjakan tugas secara kelompok. Gitu. Kemudian ada lagi kita kasih tambahan performance coaching tool, itu ada banyak di Telegram. Kemudian kemarin kita belajar coaching group. Nanti terakhir bersama yang lain kita belajar 2 hari lagi tentang materi accelerator. Dan itu kita lakukan. Dan nanti kawan-kawan yang baru masuk belajar semuanya, tapi nanti masuk ke dalam grup karena tugasnya di situ. Tapi semuanya melalui Zoom recording. Tapi tetap bisa diskusi di grup maupun di Telegram. Jadi kita diskusi tentang materi yang sudah diberikan. Jadi tetap kita diskusi. Kemudian kalau banyak yang Jabodetabek, kita mungkin kopdar untuk diskusi dan latihan. Kalau sudah belajar di Zoom nanti kita latihan, kita isinya ada latihan. Misalnya nanti Pak Rifai sama siapa, kita monitoring, beri penilaian, nanti kita juga latihan dan sebagainya. Jadi di kita kembali, karena namanya komunitas, bukan hanya belajar saja, kita latihan, perkuat kompetensi kita. Dengan kata lain, di seorang MBA gitu, profesional MBA itu dimanapun, kapanpun dia siap melakukan coaching. Siapapun kliennya, siapapun dia bisa melakukan coaching. Pengen kita gitu, karena saya ingat kata-kata Anthony Robbins, anytime, anywhere, ketemu siapapun, saya siap melakukan coaching. Itu kenapa mereka bisa itu, karena latihannya intens ya, tiap hari gitu dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadikan coaching sebagai profesi. Dan sebenarnya harusnya potensinya besar, karena hari ini misalnya banyak orang sebenarnya punya potensi, punya pengalaman, tapi merubah pengalamannya menjadi duit tanda kutip nggak ngerti. Dan coaching sebenarnya salah satu jalan. Jadi pengalaman dia dan spesialisasi. Karena ini ada teman-teman nih, ada yang fokus ke keuangan, ada financial coach, ada stocking coach, stok ya untuk saham, apapun itu, carry code dan sebagainya bisa ke arah sana. Tapi dasarnya sama kita belajar. Nah, kenapa namanya muslim? Kembali, kita nanti saat sesi coaching, kita referensinya yang berbeda. Kita nanti akan bicara Nabi Ibrahim yang melakukan sesi coaching, juga Rasulullah ya. Tentu kan beda dengan di umum referensinya Socrates dan sebagainya. Jadi kita bingung. Yang kedua, nilai-nilai di sesi coaching ya. Misalnya solusinya dia fokus ke lembaga finansial yang ribawi ya, kita arahkan dia mencari ide dan sebagainya. Maka di dalam sesi coaching kita para MBA, salah satu materi stamper atau teknik kreatif thinking menjadi bagian pembelajaran di situ. Karena ada kalanya kita berhadapan dengan posisi
satu-satunya jalan, bisa menurut dia ya, satu-satunya jalan adalah kita harus berhubungan dengan lembaga Ripawi. Kita berada di lembaga. Apa yang kita lakukan? Maka disitulah kreatif yang kita masuk. Itu yang harus kita lakuin. Oke, lagi tanya? Ada tanya tentang ini? Untuk teman-teman yang mau jadi tim humas, bisa WA ke saya atau WA ke WA apa adminnya Jokah yang belum masuk ke dalam grup humas. Nanti pemindahan dan pengembangan ada di humas, langkahnya seperti apa di humas. Kita akan jual 125.000 walaupun saya udah terlanjur ngomong di sebelumnya, tapi hanya untuk tim Basnas sama untuk apa yang mau kolektif dia minta 50.000 ya udah itu aja. The rest untuk umum kita akan minta 125.000 dan ini menjadi kebijakan kita. Dan kita bisa mulai gerak ini mulai besok, ajak orang terlibat di dalam ini dan tinggal teman-teman menghitung apa manajemen ya komisinya, nanti tinggal lapor ke tim admin, mungkin admin transfer dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Oke, katanya enggak tentang ini, tentang visi. Jadi saya udah ceritanya dari awal ya, arah kita kemana? Arah kita adalah membangun lembaga pelatihan yang mumpuni ya. Gitu. Semangat yuk kita, karena menurut saya ya sebenarnya bisnis coach itu menjadi bisnis coach adalah sebuah bisnis yang bisa kita kelola dan less investment. Tentu investment terbesar di pelatihan kalau di umum, tapi di kesempatan di Ramadan ini kita akan terlibat di pengembangan menjadi coach dengan cara yang lebih memudahkan. Tentu semuanya pelatihan online ya. Kita kan less investasi, tapi nanti kita akan sering ada pertemuannya komunitas ya. Kita akan sering ada pertemuan Kopdar gitu, yang di Jabodetabek ya, yang tidak di Jabodetabek nanti kita informasikan di Kopdar ngapain dan sebagainya. Yang di luar Jabodetabek kita akan sering latihan lewat Zoom, latihan coaching gitu. Ini ada Mbak Dewi dengan siapa, kita cek, kita kasih masukan, nanti minggu depannya siapa lagi yang mau terlibat dan sebagainya. Dan kita latihan terus menerus. Seperti saya bilang, teknik coaching harusnya menjadi lifestyle, gaya hidup kita di dalam keseharian. Karena dengan cara itu sebenarnya kita jadi terbiasa ngadepin siapapun gitu. Saya pernah coach orang yang jauh lebih kaya dari saya dan kita santai aja gitu. Ya, saya pernah cerita ya, saya naik mobil, naik Xenia gitu, masuk ke perusahaannya, dia naik kelas. Ya nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Karena kita sedang coach CEO-nya kan, nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi itu hal biasa dan kita jangan down untuk itu. Dan ini biasa. Gitu. Ada orang yang naik motor, kok nggak jadi masalah sebenarnya. Tinggal nggak kalah kali aja sebenarnya. Jadi nggak jadi masalah. Walaupun saya lebih banyak di luar, jarang ke perusahaan, cuma 1-2 kali saya ke perusahaan. Luar tuh aktif kafe, kemana dan sebagainya. Waktu masih aktif, sekarang lebih banyak di Sukasih. Mudah-mudahan nanti saya mau aktif lagi. Karena menurut saya ya, untuk teman-teman yang mau menikmati pensiun, becoming coach itu adalah langkah bagus. Kenapa? Saya bukan yang maksudnya. Di coach itu, semakin tua kita, semakin bagus jadi coach. Kenapa? Karena orang yang di bawah lebih senang dengar orang yang lebih tua dianggap lebih pengalaman. Untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Karena dianggap lebih pengalaman. Dan dulu saya pernah punya staff ya gitu. Kemudian waktu itu saya ngajar di sebuah kampus gitu. Dan saya harus mundur berapa bulan. Kalau waktu saya harus berangkat ke Inggris, jadi saya serahin ke dia. Nah, staff saya masih muda waktu itu. Saya coba cek begitu karena saya ngajar kelas sore kan, jadi orang kerja gitu kan. Begitu saya keluar kelas, dia ngajar, itu kelas jadi ramai karena dicecer dengan banyak pertanyaan karena umurnya masih setara dengan orang yang ngajar di situ. Dan Indonesia sebenarnya orang yang lebih muda itu tantangannya adalah tidak dapat trust untuk coaching. Jadi the more you senior gitu, sebenarnya lebih bagus jadi coach gitu. Dan harapan saya makanya kemarin saya bilang
kalau bisa yang jadi coach NBA itu usianya 35 tahun ke atas. Karena kalau di bawah itu rada susah cari klien. Karena nggak dapat interaksi. Saya pernah datang ke Asian Coach gitu. Dengan teman saya, senior saya, usianya waktu itu sudah 54 hampir 55 ya. Gitu. Kemudian si Asian Coach itu salah menurut saya. Dia membiasakan orang bule. Kita dikasih coach yang masih muda. Teman saya ini pernah jadi direksi terus dilihatin coach yang masih muda, keluar komplain deh. Apa sih itu action coach katanya internasional, gue dikasih anak-anak gitu. Ya, gitu aja. Jadi secara psikologi sebenarnya seorang coachnya jadi bermasalah karena terlalu muda. So untuk teman-teman yang usianya sudah senior, menjadi coach itu sebenarnya jalan terbaik karena pengalaman kita, perjalanan hidup kita itu bisa jadi pembelajaran bagi yang muda. Dan memang yang muda lebih suka ya, di coach oleh yang sudah tua. Dan itu pengalaman lapangan di situ. Oke, pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, nanti teman-teman yang mau terlibat, yang belum di grup, ada Pak Gunalah, kalau mau terlibat di dalam tim humas, bisa WA ke saya ataupun WA ke admin kita untuk dimasukkan ke dalam tim humas. Detail informasi nanti kita berikan di sana. Itu yang di grup WA yang tadi, Pak? Grup WA tadi, Bu Linda belum masuk, nanti Bu Linda kalau mau ntar saya masukin juga ke tim humas. Bu Linda di sana kali ya? Di grup coaching tadi ada sharing grup WA yang itu, Pak? Ya, grup WA tim humas ya, tim humas. Jadi karena kita mau pisahin Bu, di situ biar buat belajar, nanti tentang komisi dan sebagainya kita bicara di tim humas. Jadi jangan, biar nggak kacau. Yang grup belajar kita belajar coaching aja, yang bicara tentang pengembangan, pemasaran, kita diskusi di grup humas. Termasuk teman-teman nanti di coach yang mau terlibat Mas Arin nanti tinggal kontak tim humas yang udah ada gitu. Tim humas nanti saya cek dulu kalau ada beberapa ya itu aja, sebenarnya nggak usah banyak-banyak gitu saya gitu tim humas. Jadi pendaftar di sana teman-teman tinggal bantu referralin, tapi yang aktif teman-teman di tim humas nanti sharing kemana-mana dan sebagainya. Oke, Bu Linda bisa join. Kalau Pak Husgunalah mau join, bisa kontak saya atau kontak admin Zokah gitu. Nanti dimasukin ke grup, di grup nanti kasih informasi lebih jelas langkahnya seperti apa. Tapi memang langkahnya kita sederhana sih, saya bagi ke ini ntar Pak Nurman dia punya event muslim kan, dia nanti yang bagian promoin gitu. Bagian promoin, kita bagian WA-in dan sebagainya, waktu orang dan sebagainya gitu. Kembali di Zoka ada dua ya, ada gerakan 50.000. Kalau gerakan 50.000 memang fokus untuk belajar NLP, kesehatan dan sebagainya, jadi nggak fokus coaching gitu. Kalau yang fokus coaching itu yang 125.000. Kemarin teman-teman mau suruh infak, saya bilang teman-teman kemarin bilang kalau infak itu nanti apresiasinya nggak ada. Maka harga 125 dianggap harga yang lumayan pantas lah, karena minimal sudah terseleksi orang. Karena kalau blank banget orang jadi ini. Walaupun nanti teman-teman itu harus ikut ujian di impact tadi. Nah, saya belum ketemu angkanya berapa, mudah-mudahan bisa ditoleransi ya, jadi lebih murah dan sebagainya. Oke, tanya lagi? Cukup jelas sementara. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman nanya di. Ya, mau nanya Pak, itu kan ada pelatihan Pak, kecuali yang Pak Ari juga ada grup lain yang mengadakan seperti Bu Hesti, timnya Bu Hesti. Oh gitu. Nah, itu digabung jadi satu dalam tanggung jawabnya humas ini atau itu lain lagi? Lain lagi Bu, itu lain lagi. Tim Oke, humas ini semata-mata yang dari Zokah ya Pak? Ya, ini lebih ke rekrutmen orang untuk terlibat di dalam komunitas. Ya, kalau Bu Hesti kan dan teman-teman bekerja di dalam grupnya, nggak apa-apa itu terusin aja gitu. Jadi di grup itu kemarin kan saya bilang ada 5 langkah tuh cari apa berlatih.
Langkah yang atas itu yang ngerekrut coach itu di take over kita selama Ramadan ini. Setelah Ramadan itu boleh dibagi lagi ke teman-teman. Gitu. Selama Ramadan ini tugas kita nanti ngerekrut dan memperbanyak jumlah anggota komunitas. Tapi yang lain tetap bisa jalan, Bu. Ya, langkah lain yang jalan. Jadi kalau teman-teman di grup nanti Parifai misalnya nanti membuat event tuh, ya biarin aja itu tugas Parifai dan grup gitu. Tugas di Humas adalah ngerekrut orang, itu aja tugasnya. Rekrut orang untuk terlibat di komunitas MBA. Nanti grup belajar itu kita ganti jadi komunitas MBA, rekrut orang terlibat di dalam anggota komunitas MBA untuk belajar bareng bersama. Justru orang-orang yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bu Hesti atau Pak Rifai itu nanti kalau misalkan ada bergabung itu masuk ke dalam komunitas Ya. yang Pak. Ya, komunitas kita. Ya, Oh. gitu. Jadi kembali nilainya sama dan sebagainya. Kecuali memang kemarin tuh ada pertanyaan gitu, kalau ada orang mau masuk nggak punya uang, saya sih ingin cerita, saya nggak bicara 125 muda itu mudah, tapi mostly orang punya kemauan dengan 125.000 karena harga aslinya kan mahal gitu. Yang kedua, dengan cara itu juga ada komitmen di dalamnya sih, saya mau kejar gitu, komitmen di dalamnya, karena kita pernah ngadain event seperti ini, infak murni gitu, malah nggak bersuara, tugas nggak dikerjakan dan sebagainya, dan artinya grupnya malah nggak jelas karena diajak melangkah ABC, saya juga jadi bingung apa akhirnya dibubarin grup. Nah itu sih kita pengennya memang ada angka, dengan angka ini orang punya komitmen di dalamnya. Itu sih harusnya. Oke, kemudian sekedar masukan aja nih Pak, kayak modelnya ESQ gitu, tampilan penyajiannya itu kan dia pakai banyak multimedia. Mungkin nggak ada salahnya kita, kalau ada teman-teman atau orang dari luar yang mampu melakukan itu untuk membantu tambahan multimedia dalam penyajian, itu mungkin lebih oke ya Pak ya? Bagus, Bu. Selama tanda kutip ya, murah dan sebagainya, jadi teman-teman bisa mengcover itu semua. Kemarin saya udah minta Pak Norman sih, Pak Nurman, kan Pak. Pak Nurman kan memang dimotivasi sama dia, cuma memang dia lagi padat dan saya bilang Pak cari yang murah, kalau yang mahal kasihan nanti di bawah terlibat dengan kegiatan itu kan. Ya, kalau IS itu memang sudah ada dana ya, dananya cukup besar untuk terlibat itu. Slowly but sure, Bu. Itu bisa mendongkrak harga juga. Iya, kemarin tuh pada perdebatan di dalam tuh kita nggak, kalau dimahalin nanti kita eksklusif sebagainya. Sebenarnya kita fokus kita ada memperbanyak komunitas. Jadi menurut saya kita bangun komunitas, kita komunitas terbentuk, mudah-mudahan ada dana kita akan, karena komitmen teman-teman kita hanya akan sosial sampai akhir Ramadan. Setelah itu teman-teman biar ada nilainya, kita tingkatkan levelnya menjadi level yang seharusnya. Kenapa begitu? Agar teman-teman yang lagi belajar juga punya pride yang juga tinggi gitu. Jadi sebenarnya nilai mereka bagus. Dan sebenarnya sih ya Bu, jujur aja sih, coaching itu bagusnya offline. Coaching itu bagusnya offline karena latihan dan terjadi. Bahkan kalau mau yang saya lakukan sehari-hari yaitu offline-nya nginep gitu. Sebenarnya bagus tuh offline yang nginep, karena kalau nginep tuh saya kerasa banget waktu nginep itu kan kita dari olahraga bareng, di olahraga kita belajar menjadi coach, kemudian sampai jam 9 malam tuh 5 hari, kemudian pulang Sabtu Senin masuk lagi dan sebagainya, jadi kerasa gitu belajar yang gitu. Tapi memang itu semua bergantung dengan harga sih sebenarnya gitu. Jadi nanti makanya habis Ramadan kita mulai diskusi bagaimana ngadain komersial, dan mudah-mudahan koperasi yang jalani. Nah, itu maksud saya gitu. Koperasi Sama yang jalani. ini Pak, perlu tambahan orang mungkin untuk membantu follow up apakah self latihannya, self practicing mereka itu tuh di follow up secara rutin gitu. Jadi ada laporan yang mereka berikan gitu. Ya. Kalau nggak dilakukan. Ya itu nanti kembali, makanya saya bilang kemarin kan di awal, karena ini komunitas kita berharga tanda kutip ya murah, maka memang membangun kesadaran, kesadarannya tinggi. Makanya kita bangun kelompok tuh, tugas itu saya alihkan pada ketua kelompok.
melakukan itu sebenarnya. Tinggal memang itu sih sebenarnya ke sana. Tapi memang ini gini Bu, ini langkah ini kita lakukan sampai akhir Ramadan. Setelah Ramadan kita akan masuk ke kondisi komersial, dan saya udah bilang ke Pak Nurman sekarang lagi buat event muslim tuh, dia bantu saya nanti setelah Ramadan kita ngadain serius bukan dari hari ini nggak serius ya, maksudnya kita ngadain komersial. Saya lagi berpikir gimana caranya kita bisa nginep, pelatihan nginep, jadi pelatihannya nginep 5 hari 6 hari fight itu di situ. Nah itu yang pelatihan coaching yang bagus begitu sebenarnya itu, karena di action coach itu 6 hari tapi di Vegas. Jadi 6 hari di Las Vegas gitu. Itu belajar, dan itu ya 6 hari ya di situ, dari pagi sampai sore dan malam isinya coaching dan coaching gitu. Itu sih sebenarnya yang bagus pelatihan itu begitu sebenarnya gitu. Nah, arah saya ke sana sebenarnya gitu. Cuma itu artinya kalau cost-nya tinggi ya, biayanya tinggi. Tapi berarti kita naik level, maksudnya level orang yang ikutnya nanti gitu. Maka di MBA ini di awal di Ramadan ini kita rekrut siapa yang mau, kesempatannya di Ramadan. Yang setelah itu kita mulai naikin level, karena dari UK kemarin ngomong gitu juga. Ini kemurahan nih, yang saya bilang ini for Ramadan purpose lah, Ramadan purpose. Buat saya dapat gitu, untuk kegiatan sosial dapat, komersial dapat. Tapi setelah itu kita jump to benar-benar sebagaimana lain sebuah perusahaan coach gitu. Itu aja sih. Oke, saya rasa itu ya, kawan-kawan, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita diskusi dan mudah-mudahan kita berdoa juga, mudah-mudahan langkah kita bisa dijalanin dan kita bisa mewujudkan mimpi kita. Karena bagi saya sebenarnya ini langkah awal, punya lembaga yang dimiliki umat, berkiprah profesional, dan perlahan-lahan kita ngikuti koperasi Jepang lah, koperasi JCCU gitu. Kadang-kadang saya bingung apa yang ada di benak orang Jepang itu kok bisa punya kesamaan visi, misi, dan praktek gitu. Di kita kok, saya pikir kata apa salah kita ya, di mana salah kita ya? Eksekusinya kok diajak bareng gitu kok seperti nggak nyambung gitu. Kenapa orang Jepang menyembah matahari bisa? Itu saya bingung. Kenapa ya gitu. Makanya kalau tadi pagi itu saya sindir teman-teman itu sebenarnya. Kita itu jujur ya sebenarnya. Saya nggak tahu di antara teman ada yang masuk kondisi ini nggak gitu. 5% orang masih 90% uang beredar itu bagi saya aneh gitu. Komposisi itu ada di kita gitu. Dan 5% nggak usah ngomong lah. Mestinya paling juga menurut orang-orang mungkin CT yang masuk situ. Ariel Tanjungnya. Di luar itu nggak ada yang masuk. Di luar itu nggak ada yang masuk. Dan menariknya, ini komposisi ini bukan baru 2019 temuan TP2 yang Jokowi itu, bukan. Ini sebenarnya sejak Indonesia Merdeka, komposisi sudah by design gitu. Tapi nggak ada yang menerobos ini, itu yang menarik. Dan ini mudah-mudahan langkah itu kita kalau kita mau teman-teman bicara ekonomi riba dan sebagainya, nggak bisa kita membuat kebijakan kalau kita nggak jadi pemain di dalam. Kita perlu menjadi pemain di dalamnya, dengan itu kita ngatur. Kalau nggak ada pemain di dalamnya, nggak ada yang mengatur. 90% uang beredar itu artinya dia ngendaliin Indonesia. Itu aja sebenarnya. Karena saat membuat kebijakan yang dipanggil itu 5%. Gimana nih kebijakan? Kalau ngalangin ya pemerintah saya nggak berani, tinggal sederhana aja. Saya PHK-in orang, saya tutup. Bangkrut. Ingat banget di Kediri dulu ada. Kediri itu gudang garam tuh yang itu. Waktu milih Kapolsek segala itu diskusi dengan yang punya Kediri, punya gudang garam. Kalau enggak macam-macam dia. Karena hampir bisa dikatakan hampir 80%. Berapa persen saya nggak tahu teman Kediri. Kediri itu saya ke sana, jam 4 tuh bau rokok, Bu. Jam 4 tuh bawa tembakau, karena orang-orang pulang dari pabrik. Inilah kota yang dikuasai oleh gudang garam. Saya pikir makanya bisa jadi penguasa gitu. Penguasa ekonomis itu selesai. Kalau tutup gudang garam selesai itu. Kediri mungkin akan banyak PHK dan sebagainya. Maka dia pegang peranan. Maka kita harus masuk ke situ. Jadi pemain. Kalau nggak jadi pemain, mimpi aja sih sebenarnya merubah ekonomi Indonesia. Baik. Segitu aja. Makasih teman-teman sudah gabung. Nanti selanjutnya kita diskusi di Film Humas, dan mudah-mudahan kita bisa melangkah baik. Sekian dulu dari saya.
tidak untuk kafaratul majlis. Kalau mau bilang kita, masyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.